Kalau kalian familiar dengan Lost Saga, Point Blank, atau Dragon Nest, fix kalian satu generasi sama gue. Jadi ini tuh game yang hype banget di dunia perwarnetan. Dan kayaknya kalian bisa tebak gue ini generasi apa dan tahun berapa. Intinya gue masih ngerasain yang namanya main di warnet, tungguin orang biar billingnya abis di komputer favorit, sampai ngeliatin wallpaper lumba-lumba yang sangat ikonik ini. Warnet itu apa bang? Sini gue jelasin. Jadi warnet itu singkatan dari warung internet. Intinya tempat yang banyak banget PC dan biasanya dipakai orang buat internetan, main game online, buka media sosial, atau bahkan ngerjain tugas. Ya, intinya kalian kayak nyewa PC buat waktu tertentu aja, bisa 30 menit atau sampai berjam-jam. Bahkan ada yang namanya paket malam buat orang-orang yang mau nge-warnet sampai tengah malam. Oke, kita lanjut. Jadi pertama kali gue kenal yang namanya warnet itu waktu SD dari saudara gue. Dia ngajakin gue ke salah satu warnet yang ada dekat rumah gitu. Dan di sana pertama kali juga gue tahu yang namanya PC itu bisa buat internetan. Nah, di sini saudara gue ngajakin buat main game GTA gitu. Kenapa nggak rental PS bang? Soalnya waktu itu belum ada rental PS di dekat rumah. Jadi ya satu-satunya cara itu cuma main warnet aja. Dan di sana saudara gue ngajarin cara buat pakai komputer gitu. Dari cara nyalainnya, terus buat browsing atau semisalnya gue mau ngerjain tugas gimana caranya. Tapi apakah cuma sampai sana? Tentu tidak, karena ini baru permulaan dari sesuatu yang besar. Masa SD gue bener-bener dipenuhi dengan main warnet, terutama di kelas 5 sama 6. Oke, jadi setelah gue tahu yang namanya warnet, gue pengen banget buat main warnet lagi, gara-gara game open world itu seru banget. Masalahnya, gue nggak ada teman main. Kayak bosan aja gitu kalau harus main sendiri. Lebih tepatnya, gue nggak tahu mau ngajak siapa buat main warnet. Tapi ternyata, ada dua orang temen gue, kita sebut aja Aryo sama Harry, yang ngajak gue buat main warnet di dekat sekolah. Jadi gue langsung setuju dan ke warnet dekat sekolah itu. Kalau dulu gue sama teman-teman gue nyebutnya warnet Pak Botak. Soalnya emang bapak yang jaga warnetnya itu botak guys. Tapi yang menariknya nih, di sana gue pertama kali tahu yang namanya game online. Waktu itu gue benar-benar nggak tahu apa itu game online. Terus login itu apa, dan gue kira Google itu cuma buat browsing doang. Ternyata punya manfaat yang lebih banyak gitu. Jadi biar gue bisa main bareng, gue diajarin cara buat bikin email sama akun buat main gamenya. Dan akhirnya gue bisa main game online. Jadi game online pertama yang gue main itu namanya Lost Saga, atau kita sebut aja LS. Dia itu semacam tim versus tim gitu, dan ada karakter sama berbagai macam lokasi, sama mode permainan yang banyak variannya. Mungkin kalau dilihat di zaman sekarang, LS ini mirip sama Mobile Legends. Jadi kita sebagai pemain disuguhi arena buat main 5 lawan 5 gitu. Tapi emang bedanya jauh sih, soalnya kita bisa ganti item gitu kayak baju, topi, sama aksesoris yang ngasih skill baru yang bisa dipakai buat bikin combo sendiri. LS ini juga punya beberapa mode varian, kayak ada mode dungeon, vampire, dan mode-mode lainnya yang bikin permainan jadi lebih variatif, nggak monoton gitu guys. Game kedua yang gue mainin itu namanya Point Blank, atau biasanya disebut PB. Nah, PB ini punya pola permainan yang mirip sama Counter-Strike, atau mungkin di zaman sekarang mirip sama Valorant. Dan game ini seru banget, dan kadang-kadang sekeos itu kalau main. Salah satu yang bikin chaos itu misalnya ada yang ngintip ke PC lawan biar bisa tahu di mana posisinya. Terus, salah satu map yang paling sering gue mainin itu namanya Burning Hall. Gak tahu sih kenapa, karena emang sesering itu. Match pertama Burning Hall, match kedua Burning Hall, bahkan sampai billing mau habis masih pakai map Burning Hall. Mungkin itu udah kayak default aja, jadi ya paling sering dipakai sama orang-orang. Cuma, maps ini memang serbaguna banget. Banyak lorong-lorong kecil, area besarnya juga ada. Bahkan, sampai kalau kita lemparin granat, itu bakal chaos banget di area-area yang kecil kayak tangga dan lain sebagainya. Nah, karena gue udah ketemu teman-teman yang satu frekuensi nih ya, akhirnya gue sedikit lebih sering main warnet. Ya, sedikit doang sih. Tapi masalahnya di sini. Jadi, waktu gue kelas 6 SD, di zaman gue masih ada namanya ujian nasional atau disingkat UN. Gue nggak tahu ya kalau di zaman sekarang itu namanya apa. Nah, anak-anak normal di luar sana kan seharusnya mempersiapkan diri untuk ujian kan. Masalahnya gue ini kayak anomali gitu. Tiap pulang sekolah gas warnet, lagi liburan gas warnet. Bahkan waktu ada pelajaran tambahan tetap ngegas warnet. Tepuk tangan untuk saya di masa lalu ya. Dan ini udah hitungannya parah gara-gara makin kesini makin kecanduan buat nge-warnet. Untungnya sih sekarang udah enggak ya, karena banyak warnet juga udah tutup. Tapi, kalau lu masih nge-warnet, ada dua hal yang harus lu hindari saat masuk ke dunia perwarnetan. Pertama, jangan ambil paket malam. Dan kedua, jangan streaming. Ya sebenarnya gue juga nggak masalah sih, kalian tuh mau main paket malam atau paket siang. Tapi gue saranin buat jangan ambil paket malam. Kenapa? Karena kalau warnet udah di mode malam itu, udah beda banget bre.
kalian bakal nemuin anomali-anomali yang amat sangat tidak wajar tergantung dari warnet tempat kalian masing-masing. Ada yang ambisi banget buat push rank, ada mas-mas kuliahan yang lagi ngelembur bagai kuda, dan ada yang paling parah yaitu orang yang nonton video sudahlah ya. Kalian tahu maksud gue apa? Jadi emang seliar itu kalau kalian udah mengambil paket malam. Tapi balik lagi ke peraturan warnet masing-masing. Ada yang bolehin untuk seliar itu, ada yang ya gak boleh gitu. Nah, larangan kedua yang harus wajib kudu kalian taati adalah jangan pernah coba-coba buat streaming. Ini benar-benar ngeselin. Kenapa? Karena kalau satu orang aja streamingan, itu semua internet di PC pun di warnet itu langsung nge-lag. Bayangin kalian lagi fokus banget nyelesain event, tapi tiba-tiba nge-lag atau bahkan disconnect, dan ujung-ujungnya kalah gara-gara ada satu orang lagi nonton YouTube. Jadi itu sih cerita gue soal warnet, bener-bener tempat yang memorable dan kasih cerita tersendiri bagi gue di masa lalu. Kalau kalian gimana? Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan bye!